Akan kuberikan 10 miliar rupiah jika engkau bisa membuka brankas itu. Milioner itu tertawa terbahak-bahak menatap anak kecil berkaki telanjang itu. Dia tidak tahu bahwa dia sedang bertaruh dengan orang yang salah dan dia akan kehilangan segalanya. Menyingkir dari sana, orang-orang penting akan lewat. Hartono Jayakusuma membentak ke arah Joko yang sedang mengepel lantai lobi dengan lap usang dan robek. Anak itu mengangkat pandangannya dengan mata coklat gelapnya, penuh konsentrasi, dan bergerak cepat ke samping, menggumamkan, "Maaf, Bapak," yang nyaris tak terdengar. Joko baru berusia 11 tahun, tetapi sudah memikul di pundak kecilnya beban tanggung jawab yang seharusnya tidak diemban oleh anak seusianya. Tangan kecilnya pecah-pecah karena air dan cairan pembersih, bekerja tanpa henti sejak pagi buta. Lutut celana panjangnya menunjukkan tambalan jahitan tangan ibunya, Ratih, yang menjahit setiap malam, berusaha menjaga harga diri putranya meskipun kemiskinan melilit mereka. Hartono Jayakusuma adalah pemilik PT Raja Wali Agung, salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Pada usia 45 tahun, ia telah membangun kerajaan berdasarkan real estate dan teknologi. Ia mengenakan jam tangan yang harganya lebih mahal dari mobil baru dan dasi impor yang bernilai sama dengan gaji bulanan salah satu karyawannya. Baginya, orang-orang seperti Joko hanyalah bagian dari perabotan, objek yang harus ada tetapi tidak pernah terlihat. Dewi, Hartono menelepon sekretarisnya saat ia memasuki kantor utama. "Sudah berapa kali saya harus bilang kepada staf kebersihan agar tidak menghalangi saat saya datang?" Dewi Satya berusia 32 tahun dan telah bekerja untuk Hartono selama 6 tahun. Dia telah belajar menghadapi temperamennya yang meledak-ledak dan komentarnya yang menyakitkan. "Bapak Hartono, anak itu hanya melakukan pekerjaannya. Dia datang pukul 6 pagi untuk membersihkan sebelum karyawan lain tiba. Apa urusannya dengan saya?" Hartono menjawab dengan nada meremehkan, menjatuhkan tas kulitnya di atas meja. "Saya tidak tertarik pada cerita hidupnya. Saya hanya ingin dia melakukan pekerjaannya tanpa harus saya lihat." Yang Hartono tidak tahu adalah bahwa Joko bukanlah karyawan perusahaan kebersihan. Dia adalah putra Ratih, yang memang bekerja di sana selama 3 tahun terakhir. Ratih berusia 35 tahun dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga sejak Pak Bima, suaminya, mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak mampu melakukan pekerjaan berat. Pak Bima sekarang menjual tisu dan air mineral di perempatan lampu merah. Penghasilannya hanya cukup untuk membeli obat-obatan. Joko menemani ibunya setiap pagi karena mereka tidak punya tempat untuk meninggalkannya. Sekolah harus dikesampingkan ketika biaya pengobatan ayahnya menghabiskan semua tabungan mereka. Tetapi anak itu tidak hanya duduk menunggu. Dia membantu ibunya dengan tugas-tugas kebersihan, mengangkat ember air, mengatur produk pembersih, menyapu koridor. Semua dilakukan dengan dedikasi yang bertentangan dengan usianya yang masih muda. "Ibu," bisik Joko ketika Ratih muncul dengan troli pembersihnya. Bapak itu marah lagi. Ratih melirik ke arah kantor Hartono dan menghela napas. "Jangan khawatir, Nak. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita dengan baik dan tidak mencari masalah. Mengapa dia memperlakukan kita seperti itu? Kita tidak melakukan kesalahan apapun." Beberapa orang Joko belum belajar bahwa kita semua layak dihormati, tetapi itu tidak berarti kita harus menjadi seperti mereka. "Mengerti?" Anak itu mengangguk, meskipun di matanya ada kilatan sesuatu yang lain. Itu bukan dendam, melainkan tekad diam-diam yang Ratih kenali. Karena itu sama dengan tekadnya sendiri, ketika dia memutuskan untuk tidak pernah menyerah, meskipun keadaan sulit. Hari berjalan seperti biasa, sampai seorang kurir khusus tiba pada tengah hari. Dia membawa paket besar dan berat, tersegel dengan beberapa gembok pengaman dan label rahasia di mana-mana. Pengiriman untuk Bapak Hartono Jayakusuma. Kurir itu mengumumkan di resepsionis. Dewi Satya menandatangani dokumen penerimaan dan membawa paket itu secara pribadi ke kantor Hartono. Itu adalah brankas portabel berwarna perak dengan panel elektronik canggih di bagian depan. Di sampingnya terdapat amplop berisi dokumentasi. "Apa-apaan ini?" tanya Hartono sambil membuka amplop. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi sangat terkejut saat dia membaca. Menurut dokumen tersebut, brankas itu berisi obligasi atas unjuk senilai 10 miliar rupiah. Itu adalah bagian dari warisan tak terduga dari seorang paman jauh yang telah meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat khusus. Hartono telah dilacak sebagai salah satu ahli waris yang mungkin, tetapi ada syarat yang aneh. Brankas itu memiliki mekanisme keamanan yang unik. Ia memerlukan pemecahan serangkaian teka-teki matematika dan logika untuk membukanya,
tanpa kata sandi digital atau kombinasi tradisional. Jika ada yang mencoba membukanya secara paksa, brankas itu akan meledak sendiri bersama isinya. Tantangan ini disengaja. Desain dari paman eksentrik yang percaya bahwa hanya seseorang yang benar-benar cerdas yang pantas menerima warisan itu. Ini konyol, gumam Hartono sambil memeriksa panel. Ada angka, simbol matematika, dan apa yang tampak seperti persamaan kompleks yang berubah setiap kali dia menyentuh tombol. Dia memanggil tim eksekutifnya. 3 pria tiba dengan cepat, semuanya mengenakan setelan mahal dan gelar universitas yang mengesankan. Selama 1 jam mereka mencoba menguraikan mekanisme itu. Mereka mencoba berbagai kombinasi, mencari pola, mencari di internet. Tidak ada yang berhasil. Pasti ada caranya. Hartono berkata berulang kali, memukul meja dengan frustrasi. 10 miliar rupiah tidak mungkin terkunci di sana tanpa cara untuk mengeluarkannya, Bapak. Salah satu eksekutif menyarankan, mengapa kita tidak memanggil ahli brankas? Sudah saya coba, jawab Hartono. Pabrikan mengatakan itu adalah model yang dibuat khusus, satu-satunya di dunia. Mereka tidak memiliki alat untuk membukanya tanpa menghancurkannya. Berita itu menyebar ke seluruh gedung, seperti api. Karyawan dari semua departemen berkomentar tentang brankas misterius dan kekayaan yang dikandungnya. Beberapa mendekati kantor Hartono secara diam-diam, menawarkan ide-ide yang langsung ditolak. Kalian pikir saya bodoh? Dia membentak mereka. Saya sudah mencoba semua opsi dasar itu. Ini membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar matematika sederhana. Sementara itu, Joko telah mendengar sebagian percakapan saat dia membersihkan koridor dekat kantor. Rasa ingin tahu alaminya mendorongnya untuk mendekat sedikit ketika Hartono keluar sebentar untuk mengambil kopi. Melalui pintu yang sedikit terbuka, dia bisa melihat brankas itu di atas meja. Panel menunjukkan urutan angka yang tampaknya berubah mengikuti semacam pola. Joko, yang sebelum meninggalkan sekolah telah menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika, merasakan sesuatu yang akrab dalam angka-angka itu. Itu seperti teka-teki yang diberikan gurunya ketika dia masih bisa menghadiri kelas. "Hei, kamu!" Sebuah suara membuatnya terkejut. Itu adalah salah satu eksekutif yang melihat anak itu mengintip ke dalam. "Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Apa kamu tidak punya pekerjaan?" "Maaf, Bapak," Joko menjawab. Menundukkan pandangannya dan menjauh dengan cepat, memegang lap di tangannya, tetapi pikirannya terus memproses apa yang telah dilihatnya. Bilangan prima, deret Fibonacci. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan geometri. Otaknya bekerja secara otomatis pada masalah itu, bahkan saat dia menyapu lantai. Hartono kembali ke kantornya, semakin frustrasi. Sudah beberapa jam berlalu, dan tidak ada satu pun eksekutif bergaji tinggi yang mampu memecahkan teka-teki itu. Harga dirinya terluka. Bagaimana mungkin dia, seorang pengusaha sukses, tidak bisa mengakses warisannya sendiri? Ini memalukan. Gerutunya sementara karyawannya memperhatikan dalam diam. Kalian semua dengan gelar master dan diploma kalian, dan tidak ada satupun yang berguna untuk memecahkan teka-teki sederhana. Dewi Satya, yang telah memperhatikan semuanya dari mejanya, memberanikan diri untuk menyarankan, "Bapak Hartono, mungkin kita harus istirahat sebentar. Kadang-kadang solusi datang ketika kita berhenti memaksakannya." "Istirahat?" Hartono menatapnya dengan rasa tak percaya. 10 miliar rupiah ada di dalamnya, dan kamu menyarankan saya untuk istirahat? Frustrasinya mencapai titik kritis ketika eksekutif terakhir mengakui benar-benar bingung. Hartono, dalam ledakan kemarahan bercampur keputusasaan, membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia keluar dari kantornya dan berjalan ke area umum tempat beberapa karyawan telah berkumpul membicarakan situasi tersebut. Kehadirannya membuat semua orang segera terdiam. "Dengarkan semua," katanya dengan suara nyaring dan jelas, memastikan setiap orang di lantai itu bisa mendengarnya. "Saya punya brankas di kantor saya yang berisi 10 miliar rupiah. Tidak ada satupun eksekutif saya yang bisa membukanya, jadi inilah tawaran saya." Dia berhenti sejenak, menikmati perhatian penuh yang dia dapatkan. "Saya akan memberikan 100 juta rupiah kepada siapapun yang bisa membukanya." 100 juta rupiah, uang tunai. Reaksi itu langsung. Karyawan mulai bergumam penuh semangat. Beberapa sudah merencanakan bagaimana mereka akan menghabiskan uang itu. Hartono tersenyum puas, berpikir bahwa dia telah menemukan solusi yang sempurna. Tetapi kemudian dia melihat Joko berdiri di sudut dengan lap di tangannya, memperhatikan semuanya dalam diam. Dan dalam momen kesombongan mutlak itu, Hartono memutuskan untuk mengubah tawarannya menjadi tontonan yang kejam. Bahkan, katanya, meninggikan suaranya lebih jauh,
saya memperluas tawaran ini. Jika bahkan anak ini bisa membukanya, dia menunjuk langsung ke Joko. Saya akan memberinya 10 miliar rupiah. Yang 10 miliar penuh, kantor itu pecah dalam tawa. Jelas bahwa Hartono sedang membuat lelucon yang kejam, mengolok-olok ide bahwa seorang anak miskin dan kotor bisa mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh eksekutif terpelajar. Bayangkan, lanjut Hartono, menikmati tawa itu. Seorang anak tukang bersih-bersih memecahkan apa yang tidak bisa dipecahkan oleh para matematikawan. Ini akan menjadi lelucon abad ini. Ratih, yang telah mendengar semuanya dari tempatnya membersihkan jendela, merasakan hatinya mencelos. Dia ingin lari ke putranya, melindunginya dari penghinaan publik itu. Tetapi Joko menatapnya dan memberinya anggukan, seolah berkata dia baik-baik saja. "Bapak," Joko berbicara dengan suara yang jelas, tetapi penuh hormat, mengejutkan semua orang. "Apa Bapak serius?" Hartono menatapnya dengan campuran hiburan dan cemoohan. "Tentu saja saya serius, nak. Jika kamu bisa membuka brankas itu, saya akan memberikan semua yang ada di dalamnya, 10 miliar rupiah. Dan jika saya tidak bisa, maka kamu terus membersihkan lantai sebagaimana mestinya." Hartono menjawab dengan senyum kejam. "Kamu terima taruhan ini?" Joko menatap ibunya, yang berlinang air mata, tetapi mengangguk nyaris tak terlihat. Anak itu tahu bahwa ini bisa menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Tetapi dia juga tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain di ruangan itu. Dia telah melihat pola dalam angka-angka itu, dan dia yakin bisa menyelesaikannya. "Saya terima," kata Joko dengan suara tegas. Kantor itu meledak dalam campuran tawa dan komentar mengejek. Karyawan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam apa yang mereka yakini akan menjadi momen memalukan untuk dikenang. Hartono praktis tertawa di depan wajah anak itu. "Sempurna," serunya. "Saya akan menikmati ini. Dewi, bawa anak ini ke kantor saya. Mari kita saksikan tontonan ini." Sementara Joko berjalan menuju kantor, tangan kecilnya meremas lap yang telah digunakannya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi bukan karena takut. Itu adalah kegembiraan bercampur tekad. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu menjadi tidak terlihat, diperlakukan seolah-olah dia tidak penting. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kecerdasan tidak ada hubungannya dengan uang yang Anda miliki atau pakaian yang Anda kenakan. Hartono tidak tahu bahwa dia akan menerima pelajaran paling mahal dan memalukan sepanjang hidupnya, bahwa anak kecil berkaki telanjang yang dia hina akan mengubah segalanya. Taruhan telah dibuat, dan tidak ada yang akan sama lagi. Kantor Hartono telah berubah menjadi sirkus. Karyawan berkerumun di pintu, menjulurkan leher untuk melihat lebih baik, sementara yang lain merekam dengan ponsel mereka dari berbagai sudut. Adegan itu sangat absurd sehingga tidak ada yang mau melewatkannya. Seorang anak laki-laki berkaki telanjang dengan pakaian tambalan, menghadapi brankas berteknologi tinggi yang telah mengalahkan eksekutif dengan gelar universitas. "Beri ruang pada si jenius," kata Hartono dengan sarkasme, membuat gerakan berlebihan agar Joko mendekati meja. "Kita tidak ingin dia terganggu saat dia melakukan sihirnya." Tawa memenuhi ruangan. Joko berjalan perlahan, merasakan beban semua tatapan itu tertuju padanya. Dewi memperhatikan dari mejanya dengan ekspresi yang bercampur rasa iba dan penasaran. Ratih tetap berada di koridor, tidak bisa masuk, tetapi juga tidak bisa menjauh. "Nah, Tuan Guru," lanjut Hartono, melipat tangan sambil bersandar di kursi kulitnya. "Kamu punya banyak waktu, meskipun saya kira membersihkan lantai tidak memberimu banyak pengalaman dengan teknologi canggih." Joko berdiri di depan brankas, mengabaikan komentar itu. Matanya terpaku pada panel elektronik. Angka-angka menari di layar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Itu persis seperti yang dia pikirkan. Urutan bilangan prima, tetapi tidak berakhir di sana. "Sudah menyerah?" tanya salah satu eksekutif dari pintu. "Tidak ada rasa malu untuk mengakui bahwa ini terlalu sulit untukmu." Joko tidak menjawab. Jari kecilnya masih dengan bekas kotoran di bawah kukunya, meskipun dia sudah mencuci tangan, menyentuh layar dengan lembut. Angka-angka berubah. 1, 2, 3, 5, 8, 13, Fibonacci. Mantan guru matematikanya, Pak Guru Irawan, telah mengajarinya urutan itu ketika dia masih sekolah. Dia hanya menekan tombol secara acak. Seseorang mengejek, "Ini akan berakhir buruk." Tapi Dewi, yang memiliki pandangan lebih baik ke panel, memperhatikan sesuatu yang berbeda. Anak itu tidak menekan tombol secara acak. Gerakannya disengaja, diperhitungkan. Ada pola dalam apa yang dia lakukan.
Hartono juga mulai menyadarinya. Senyum mengejeknya sedikit memudar ketika dia melihat konsentrasi mutlak di wajah Joko. Itu bukanlah ekspresi seseorang yang bingung dan tersesat. Itu adalah ekspresi seseorang yang memecahkan masalah yang dia pahami. Tunggu sebentar, Hartono mencondongkan tubuh ke depan. Kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Joko tidak menjawab. Matanya bergerak di antara bagian-bagian panel yang berbeda, mengidentifikasi pola yang saling terkait. Itu bukan hanya satu urutan, melainkan beberapa yang bekerja secara bersamaan. Bilangan prima di satu kolom, Fibonacci di kolom lain, dan sesuatu yang lain di kolom ketiga yang butuh waktu sebentar untuk dia kenali. Kuadrat sempurna, gumamnya pada dirinya sendiri. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Dalam benaknya, Joko kembali ke sore hari di sekolah lamanya, ketika Pak Guru Irawan tinggal setelah jam pelajaran untuk mengajarinya teka-teki matematika. Matematika adalah bahasa universal, Joko, katanya. Tidak peduli dari mana kamu berasal atau pakaian apa yang kamu kenakan, angka tidak mendiskriminasi. Guru itu telah melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Dia telah mengisi formulir aplikasi untuk beasiswa. Dia telah berbicara dengan kepala sekolah swasta. Tetapi kemudian kecelakaan Pak Bima terjadi dan semua itu harus dikesampingkan. Hei, suara Hartono membuyarkan pikirannya. Saya mengajukan pertanyaan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan atau hanya membuang-buang waktu saya? Saya sedang mengerjakannya, Bapak. Joko menjawab tanpa mengangkat pandangannya dari panel. Hartono tertawa pendek dan gugup. Untuk pertama kalinya sejak dia meluncurkan taruhan kejamnya, dia merasakan sedikit kecemasan. Tentunya anak itu tidak mungkin. Itu hanya kebetulan dia mengidentifikasi beberapa urutan dasar. Joko menekan serangkaian angka dalam urutan tertentu. Panel mengeluarkan suara lembut, berbeda dari bunyi bip kesalahan yang telah dibuat ketika para eksekutif mencobanya. Itu adalah nada konfirmasi. Apa itu? Tanya salah satu karyawan. Bukan apa-apa, pasti kesalahan lain, jawab Hartono, meskipun suaranya terdengar kurang yakin dari sebelumnya. Dewi bergerak sedikit lebih dekat, terpesona. Dia telah bekerja di kantor itu cukup lama untuk mengenali kapan Hartono gugup, dan saat ini dia memang gugup. Kakinya mengetuk lantai berulang kali, kebiasaan yang muncul hanya ketika sesuatu membuatnya cemas. Joko terus bekerja. Panel sekarang menunjukkan lapisan kompleksitas baru. Simbol geometris, segitiga, lingkaran, persegi, masing-masing dengan angka di dalamnya. Itu adalah teka-teki di dalam teka-teki lain. Ini konyol. Hartono bangkit dari kursinya. Sudah 10 menit berlalu. Akui saja bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan dan mari kita akhiri ini. Biarkan dia mencoba, kata Dewi lembut. Bapak sendiri yang memberinya waktu yang dia butuhkan. Hartono menatapnya dengan terkejut. Dewi tidak pernah secara terbuka menentangnya, terutama tidak di depan karyawan lain. Tetapi ada sesuatu dalam situasi ini yang mendorongnya untuk membela anak itu. Terserah. Hartono duduk lagi, menyilangkan kakinya dengan kesal. Tapi ini hanya buang-buang waktu. Joko mengabaikan semua kebisingan di sekitarnya. Bisikan, tawa tertahan, komentar sarkastik. Dia berkonsentrasi hanya pada panel. Simbol geometris sesuai dengan angka dengan cara tertentu. Segitiga adalah 3 sisi. Persegi 4. Lingkaran melambangkan tak terhingga atau mungkin 0. Dia menekan urutan. Lingkaran, segitiga, segitiga, persegi, segitiga, mengikuti pola yang telah dia identifikasi. Nada konfirmasi lain berdering dari brankas. Keheningan yang mengikuti adalah mutlak. Bahkan orang-orang yang tadinya tertawa pun terdiam. Semua orang telah mendengar suara yang berbeda itu. Apa yang terjadi? Tanya seseorang dari belakang. Hartono berdiri begitu cepat sehingga kursinya berputar ke belakang. Tidak mungkin, dia berbisik. Tidak, tidak, tidak. Joko mundur selangkah, melihat brankas yang sekarang menunjukkan kunci yang terlepas. Dia tidak membukanya. Dia tidak menyentuh apapun lagi. Dia hanya berbalik ke arah Hartono. Saya menyelesaikannya, Bapak, katanya dengan suara tenang. Bapak bisa memverifikasinya? Hartono mendekati brankas, seolah-olah dalam keadaan kesurupan. Tangannya gemetar ketika dia menyentuh pegangan. Pintu terbuka dengan lembut, memperlihatkan bagian dalam yang penuh dengan obligasi atas unjuk. Persis seperti yang dikatakan dokumen, 10 miliar rupiah dalam sertifikat yang dapat dinegosiasikan. Keheningan dipecahkan oleh suara, seseorang menjatuhkan ponselnya. Kemudian, yang lain. Karyawan yang telah merekam semuanya begitu terkejut sehingga mereka lupa memegang perangkat mereka.
Dia melakukannya, bisik Dewi, menutup mulutnya dengan tangan. Dia benar-benar melakukannya. Hartono menatap tajam ke dalam brankas. Otaknya tidak mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Anak yang telah dia permalukan secara publik. Anak yang telah dia olok-olok. Anak yang telah dia perlakukan sebagai tidak terlihat selama berbulan-bulan. Baru saja memecahkan teka-teki yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh eksekutifnya yang bergaji paling tinggi. Ini curang, katanya akhirnya. Suaranya terdengar hampa. Seseorang memberinya jawabannya, itu pasti. Bapak Hartono, Dewi berbicara dengan tegas. Kita semua di sini, tidak ada yang memberitahunya apa-apa. Anak itu menyelesaikannya sendiri. Kalau begitu, itu keberuntungan. Keberuntungan buta murni. Keberuntungan pada 3 tingkat teka-teki yang berbeda. Tanya salah satu karyawan yang telah memperhatikan dengan seksama. Setiap level membutuhkan penalaran yang berbeda. Itu bukan keberuntungan. Joko tetap diam, memperhatikan Hartono yang berantakan. Dia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan, hanya kesedihan yang mendalam melihat orang dewasa menolak untuk menerima kenyataan. Ratih akhirnya masuk ke kantor dengan air mata mengalir di pipinya. Dia berlutut di samping putranya dan memeluknya erat-erat. Ibu sangat bangga padamu, bisiknya di telinga. Ibu, apa saya benar-benar melakukannya? Joko bertanya seolah-olah dia baru memproses apa yang telah terjadi. Kamu melakukannya, nak. Kamu melakukannya. Hartono memperhatikan mereka, pikirannya berlari 1000 km per jam. Dia telah membuat taruhan itu di depan lusinan saksi. Banyak dari mereka merekamnya dalam video. Dia tidak bisa menarik kembali sekarang tanpa benar-benar menghancurkan reputasinya. Ini tidak sah, katanya putus asa. Itu hanya lelucon. Tidak ada yang menganggap serius taruhan semacam itu. Bapak bilang Bapak serius. Joko menjawab, menatap lurus ke matanya. Saya bertanya 2 kali, dan Bapak mengkonfirmasi. Kamu masih anak-anak. Kontrak dengan anak di bawah umur tidak sah. Tapi janji publik sah. Sela Dewi Satya, terutama ketika ada bukti video. Hartono menatapnya dengan rasa pengkhianatan. Kamu di pihak siapa? Di pihak yang benar. Jawabnya tanpa ragu. Bapak membuat taruhan publik. Anak itu memenuhi bagiannya. Sekarang giliran Bapak untuk memenuhi bagian Bapak. Karyawan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Beberapa mengeluarkan ponsel mereka lagi, kali ini bukan untuk merekam, melainkan untuk meninjau video yang telah mereka ambil. Buktinya ada di sana, jelas dan tak terbantahkan. Hartono merosot di kursinya, menyembunyikan wajah di antara tangannya. 10 miliar rupiah. Itu lebih dari yang dihasilkan beberapa bisnisnya dalam setahun. Itu bukan jumlah yang bisa dia abaikan atau ganti dengan mudah. Saya perlu bicara dengan pengacara saya, katanya akhirnya. Ini tidak mungkin legal, Bapak Hartono, kata Bapak Akuntan Wijaya, akuntan senior perusahaan yang telah memperhatikan dari belakang ruangan. Dia adalah pria berusia 60 tahun, dihormati oleh semua orang, dengan reputasi integritas yang tak tergoyahkan. Dengan segala hormat, Bapak membuat taruhan publik dan anak itu menang dengan bersih. Kamu juga, Wijaya, semua orang akan menentang saya. Ini bukan menentang Bapak, ini mengakui fakta. Jika Bapak mencoba menarik kembali sekarang, Bapak akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, yaitu, kata-kata Bapak. Hartono mendongak, melihat sekeliling ruangan. Semua karyawannya memperhatikannya dengan campuran kekecewaan dan harapan. Dia tahu bahwa Wijaya benar. Jika dia tidak menepati janjinya, dia tidak akan pernah memiliki kredibilitas lagi di dunia bisnis. Beri saya waktu untuk berpikir, katanya akhirnya. Ini, saya perlu memprosesnya. Ambil waktu sebanyak yang Bapak butuhkan. Ratih berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya tegas, meskipun berlinang air mata. Tapi putra saya memenuhi bagiannya dari kesepakatan itu. Kami berharap Bapak melakukan hal yang sama. Ibu dan anak itu mundur dari kantor, diikuti oleh tatapan semua yang hadir. Ketika mereka keluar, percakapan meledak. Karyawan memperdebatkan apa yang baru saja terjadi, tentang implikasinya, tentang betapa luar biasanya menyaksikan momen itu. Dewi mendekati Hartono, yang tetap tak bergerak di kursinya. Bapak perlu membuat keputusan segera. Ini sudah dibagikan di media sosial. Apa? Beberapa karyawan mengunggah videonya. Sudah ada jutaan tayangan. Orang-orang bertanya apa yang akan terjadi. Apakah Bapak akan menepati janji Bapak? Hartono merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Dia tidak hanya kalah taruhan yang mustahil, tetapi sekarang ini menjadi publik. Jutaan orang mengawasinya, menunggu untuk melihat pria macam apa dia sebenarnya.
Bapak Wijaya tetap tinggal setelah yang lain pergi. Hartono, katanya, menggunakan nama depannya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Saya kenal anak itu dan ibunya. Mereka sudah lama bekerja di sini. Mereka orang baik yang telah melalui situasi yang sangat sulit. Lalu kenapa? Itu penting, karena kamu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, tidak hanya menepati janji, tetapi mengubah hidup. Atau kamu bisa menjadi pria yang mempermalukan seorang anak dan kemudian menolak apa yang dia menangkan dengan jujur. Hartono tidak menjawab. Dia tetap duduk di kantornya yang kosong, menatap brankas yang terbuka, memproses bahwa seorang anak berusia 11 tahun baru saja memberinya pelajaran paling memalukan dalam hidupnya. Di luar, di koridor, Joko memeluk ibunya saat dia menangis karena campuran kebanggaan, ketakutan, dan harapan. Taruhan telah dimenangkan, tetapi ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam telah tiba di kota ketika Ratih dan Joko akhirnya tiba di rumah petak kecil mereka di pinggiran kota. Perjalanan dengan bus terasa hening. Keduanya masih memproses apa yang telah terjadi. Udara malam yang segar kontras dengan panas yang menyesakkan yang dirasakan Joko di kantor yang penuh dengan tatapan itu. Pak Bima menunggu mereka di pintu, wajahnya menunjukkan campuran kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Dia bersandar pada tongkatnya, kaki kanannya nyaris tidak menopang berat badannya. Apa yang terjadi? Saya menerima pesan bahwa ada video Joko di internet. Ratih memeluk suaminya dan untuk pertama kalinya sejak mereka meninggalkan kantor, dia membiarkan dirinya menangis tanpa batas. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan emosi yang begitu intens sehingga perlu dikeluarkan. Ayah, Joko berbicara dengan suara kecil. Saya memecahkan teka-teki yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Teka-teki macam apa? Yang bernilai 10 miliar rupiah. Pak Bima menatap istrinya, mencari konfirmasi. Ratih mengangguk, masih tidak mampu membentuk kata-kata yang koheren. Sang ayah merosot di satu-satunya kursi yang mereka miliki di ruang tamu kecil, derit kayu tua bergema dalam keheningan. Ceritakan semuanya, katanya akhirnya. Sementara Joko menceritakan peristiwa hari itu, suaranya semakin percaya diri. Dia berbicara tentang bilangan prima, tentang Fibonacci, tentang teka-teki Andi. Pak Bima mendengarkan dengan mata semakin lebar, mengenali dalam diri putranya sesuatu yang selalu ada di sana, tetapi yang dihalangi oleh keadaan untuk dikembangkan. Saya selalu tahu kamu istimewa, kata Pak Bima ketika Joko selesai, air matanya sendiri mulai terbentuk. Pak Guru Irawan selalu mengatakan itu padaku setiap kali saya bertemu dengannya. Anak ini akan menjadi orang hebat, dia terus mengulanginya. Tapi ayah, Bapak Hartono tidak mau membayar. Dia bilang itu hanya lelucon. Kalau begitu dia bukan orang yang menepati janji. Jawab Pak Bima dengan ketegasan yang mengejutkan keduanya. Terlepas dari kondisi fisiknya, suaranya memiliki otoritas orang yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya dengan harga diri. Tapi kebenaran akan selalu terungkap. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pada saat yang tepat itu, kebenaran sedang meledak di internet dengan cara yang tidak dapat mereka bayangkan. Di penthouse mewahnya di pusat kota, Hartono Jayakusuma tidak bisa tidur. Pemandangan panorama lampu kota, yang biasanya membuatnya puas, kini tampak mengejeknya. Setiap jendela yang menyala terasa seperti mata yang menghakiminya. Ponselnya tidak berhenti berdering selama berjam-jam. Panggilan dari mitra bisnis, pesan dari keluarganya, pemberitahuan tanpa henti dari media sosial. Dia telah mencoba mematikannya, tetapi kecemasan karena tidak tahu apa yang terjadi lebih buruk daripada menghadapi kenyataan. Akhirnya, pukul 2 pagi, dia menyerah dan membuka ponselnya. Apa yang dilihatnya membuatnya merinding. Video itu meledak. Bukan ribuan tayangan, seperti yang Dewi sebutkan, tetapi jutaan. Klip di mana dia membuat taruhan kejam kepada Joko telah dilihat lebih dari 3 juta kali. Video Joko membuka brankas, 5 juta. Komentarnya sangat menghancurkan. Pria ini adalah definisi kekejaman. Anak itu jenius, dan pria ini hanya ingin mempermalukannya. Jika dia tidak menepati janjinya, dia harus masuk penjara. Ada yang tahu di mana pria ini bekerja? Kita perlu mencari keadilan. Hartono merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ini bukan hanya masalah reputasi pribadi, ini adalah krisis yang bisa menghancurkan semua yang telah dia bangun. Dia memutar nomor pengacaranya, mengabaikan waktu. Bapak pengacara Susilo, penasihat hukumnya selama 15 tahun, menjawab dengan suara mengantuk. Hartono, ini jam 2 pagi. Susilo, ini darurat. Kamu lihat videonya? Desahan panjang terdengar dari sisi lain saluran telepon. Saya lihat, seluruh negeri melihatnya.
Saya butuh pilihan hukum. Pasti ada cara untuk membatalkan ini. Hartono, dengarkan saya baik-baik. Suara Susilo kehilangan semua jejak kantuk dan menjadi serius. Secara teknis, taruhan lisan publik di depan saksi dan dengan bukti video memiliki bobot hukum, terutama ketika kedua belah pihak memenuhi bagian mereka dari kesepakatan itu. Kedua belah pihak, dia anak-anak. Anak-anak yang memenuhi persis apa yang kamu minta. Dia membuka brankas. Kamu menjanjikan 10 miliar rupiah jika dia melakukannya. Ada saksi, ada video, ada bukti. Hartono berjalan ke jendela, melihat kota yang tidur di bawah. Jadi, apa yang kamu rekomendasikan? Sebagai pengacaramu, saya katakan membayar adalah pilihan yang paling tidak merusak. Sebagai temanmu, saya katakan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. 10 miliar rupiah, Susilo, itu bukan uang receh. Saya tahu, tetapi biaya untuk tidak membayar akan jauh lebih besar. Sudah ada petisi daring yang menyerukan boikot terhadap perusahaanmu. Klien bertanya apakah mereka ingin berbisnis dengan orang seperti itu. Reputasimu bernilai lebih dari 10 miliar. Hartono menutup telepon tanpa mengucapkan selamat tinggal, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dinding kaca di depannya memantulkan seorang pria yang tidak dia kenali, berantakan, dengan mata bengkak, dan kalah. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini adalah pesan dari kakak perempuannya, Citra, yang tinggal di Australia dan yang paling dia hormati di dunia. Hartono, saya baru saja melihat videonya. Kamu berubah menjadi apa? Ibu akan malu. Frasa itu memukulnya lebih keras daripada komentar internet manapun. Ibunya telah meninggal 5 tahun yang lalu, seorang wanita sederhana yang telah membersihkan rumah untuk membayar pendidikannya. Dia sama seperti Ratih, pekerja keras, bermartabat, berkorban. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Hartono Jayakusuma menangis. Saat fajar keesokan harinya, kota bangun dengan cerita itu di setiap berita utama. Miliuner permalukan, anak jenius, dan menolak bayar. Joko, anak 11 tahun yang pecahkan. Hal mustahil. Keadilan untuk Joko. Jutaan orang menuntut pengusaha tepati janji. Di sekolah tempat Joko pernah belajar, Pak Guru Irawan tiba lebih awal seperti biasa. Seorang rekan menghentikannya di koridor, menunjukkan video di ponselnya. Irawan, itu bukan muridmu, Joko Bima? Guru itu menyesuaikan kacamatanya, melihat layar. Matanya berkaca-kaca ketika dia melihat mantan muridnya memecahkan teka-teki dengan konsentrasi yang sama yang dia tunjukkan di kelas. Itu dia, bisiknya. Saya tahu dia cerdas, tetapi ini luar biasa. Mengapa dia meninggalkan sekolah? Bakat seperti itu, masalah keluarga. Ayahnya mengalami kecelakaan. Mereka butuh uang. Saya mencoba mendapatkan beasiswa untuknya, tetapi prosesnya lambat dan kebutuhan mendesak. Guru itu duduk di mejanya, sebuah ide terbentuk dalam benaknya. Dia mengambil ponselnya dan mulai menelepon. Jika pengusaha itu tidak akan melakukan hal yang benar, dia akan memastikan bahwa Joko menerima peluang yang pantas dia dapatkan dari cara lain. Di PT Raja Wali Agung, suasana tegang sejak karyawan pertama tiba. Dewi Satya adalah salah satu yang pertama masuk, menemukan kerumunan wartawan di pintu gedung. Benarkah bos Anda mempermalukan seorang anak? Apakah dia akan menepati janjinya? Di mana Bapak Hartono? Dia berjalan di antara kamera tanpa berkomentar, tetapi jantungnya berdebar kencang. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Resepsionis gedung tampak seperti zona perang media. Bapak Wijaya sudah berada di kantornya ketika dia tiba. Akuntan itu tampak lelah, seolah-olah dia juga tidak tidur. Dewi, ini sudah tidak terkontrol, katanya tanpa basa-basi. Saya baru saja menerima panggilan dari 3 klien penting yang bertanya, apakah mereka harus membatalkan kontrak? Serius? Citra perusahaan benar-benar dalam krisis total, dan semua karena kesombongan satu orang. Menurutmu dia akan membayar? Bapak Wijaya menghela napas dalam-dalam. Saya kenal Hartono selama 20 tahun. Dia sombong, keras kepala, kadang-kadang kejam, tetapi dia tidak bodoh. Dia pada akhirnya akan melihat bahwa dia tidak punya pilihan. Pukul 9 pagi, Hartono tiba di gedung mengenakan kacamata hitam dan topi, mencoba untuk tidak terlihat. Itu tidak berhasil. Para wartawan segera mengepungnya. Bapak Hartono, apakah Anda akan menepati janji Anda? Apa yang Anda katakan kepada orang-orang yang menyerukan boikot terhadap perusahaan Anda? Apakah Anda menyesal telah mempermalukan Joko? Hartono mendorong jalannya ke dalam tanpa menjawab. Suara kilatan kamera bergema seperti tembakan di telinganya. Jantungnya berdenyut begitu keras sehingga dia bisa merasakannya di pelipisnya. Ketika dia sampai di kantornya,
Dia menemukan Bapak Wijaya menunggunya. Kita harus bicara sekarang. Hartono melepas kacamatanya, memperlihatkan mata merah dan bengkak. Wijaya, tolong, jangan mulai. 3 klien membatalkan pagi ini. 5 klien lain sedang mengevaluasi kembali hubungan bisnis mereka dengan kita. Saham anak perusahaan kita jatuh. Karyawan takut kehilangan pekerjaan mereka. Kenapa? Ini taruhan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Ini ada hubungannya dengan perusahaan ketika CEO-nya adalah wajah perusahaan itu. Bapak Wijaya menjatuhkan sebuah folder di atas meja. Ini adalah proyeksi dari Departemen Hubungan Masyarakat kita. Jika kamu tidak menyelesaikan ini dalam 48 jam, kita bisa kehilangan hingga 30% dari basis klien kita. Hartono membuka folder, tangannya gemetar. Angka-angkanya menakutkan, lebih buruk daripada krisis keuangan apapun yang pernah dia hadapi. Ada lagi, lanjut Wijaya. Saya menerima telepon dari Serikat Pekerja. Mereka mempertimbangkan mogok kerja sebagai solidaritas untuk Joko. Mereka bilang jika kamu memperlakukan seorang anak seperti itu, bagaimana kamu memperlakukan karyawamu? Ini konyol. Dunia sudah gila. Tidak, Hartono. Dunia bereaksi terhadap ketidakadilan yang jelas. Kamu mempermalukan seorang anak yang rentan secara publik. Kamu mempertaruhkan sesuatu yang tidak ingin kamu hilangkan, dan sekarang kamu menolak untuk menepati janjimu. Orang-orang tidak bodoh. Hartono merosot di kursinya, melihat brankas yang masih terbuka di atas mejanya. Obligasi atas unjuk sialan itu bersinar di bawah cahaya pagi. Kamu tahu apa yang terburuk? Tanya Bapak Wijaya, suaranya melunak. Bahwa anak itu, dengan semua alasan di dunia untuk membencimu, tidak memberikan wawancara, tidak berbicara buruk tentangmu, dia hanya menunggu kamu menepati janjimu. Sementara itu, di rumah petak kecil keluarga Bima, ada juga wartawan berkemah di luar, tetapi Ratih menolak dengan tegas untuk membiarkan Joko berbicara dengan mereka. Ini bukan sirkus, katanya, dengan tegas ketika seorang reporter mengetuk pintu. Putra saya adalah anak-anak, bukan tontonan. Ponsel Ratih juga tidak berhenti berdering. Panggilan dari acara televisi ingin mewawancarai Joko, pengacara menawarkan perwakilan gratis, bahkan produser Hollywood bertanya tentang hak cerita. Saya tidak tahu harus berbuat apa, Ratih mengaku kepada Pak Bima saat Joko tidur di kamar kecilnya. Ini semua terlalu banyak. Mari kita jaga agar tetap sederhana, jawab Pak Bima sambil membelai tangan istrinya. Hartono membuat janji, dia memenuhinya atau tidak. Yang lainnya hanyalah kebisingan. Ketukan berbeda di pintu mengejutkan mereka. Itu bukan ketukan agresif para wartawan, melainkan sesuatu yang lebih lembut, hampir malu-malu. Pak Bima membukanya dan menemukan Pak Guru Irawan berdiri di sana dengan sebuah map di bawah lengannya. Pak Guru, Ratih mendekat dengan terkejut. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya datang untuk membicarakan masa depan Joko. Guru itu masuk ketika mereka mengundangnya. Saya melihat videonya. Saya melihat apa yang bisa dilakukan murid saya. Mereka duduk di meja dapur kecil, satu-satunya permukaan datar yang mereka miliki di rumah petak itu. Irawan membuka mapnya. Saya menghubungi 5 institusi pendidikan swasta, 3 universitas juga. Semua bersedia menawarkan beasiswa penuh kepada Joko jika dia kembali ke sekolah. Ratih menutup mulutnya dengan tangan, air mata langsung mengalir. Tapi ada lagi, lanjut Irawan. Institut Teknologi Nasional ingin mengevaluasinya. Mereka pikir dia bisa memenuhi syarat untuk program khusus siswa berbakat. Siswa berbakat? Ulang Pak Bima. Anak-anak dengan kemampuan kognitif luar biasa. Matematika, sains, logika. Joko memiliki profil yang sempurna. Dia bisa menerima pendidikan lanjutan, bimbingan dari profesor universitas, akses ke sumber daya yang biasanya hanya dimiliki oleh mahasiswa pasca sarjana. Tapi itu membutuhkan uang, kata Ratih. Harapannya mulai memudar. Kita tidak mampu. Beasiswa mencakup semuanya. Biaya kuliah, materi, bahkan transportasi dan makanan. Dan jika Bapak Hartono menepati janjinya. Irawan membiarkan kalimat itu menggantung. Jika dia menepati janjinya, Pak Bima mengulangi dengan getir. Itu masalahnya, bukan? Joko muncul di pintu kamarnya, terbangun oleh suara-suara itu. Ketika dia melihat Pak Guru Irawan, matanya berbinar dengan cara yang tidak dilihat Ratih selama bertahun-tahun. Pak Guru, Joko, nak, saya sangat bangga padamu. Irawan bangkit dan memeluk mantan muridnya. Kamu membuktikan persis apa yang selalu saya tahu, bahwa pikiranmu brilian. Apa Bapak benar-benar berpikir begitu? Saya tahu. Dan saya bukan satu-satunya. Ada banyak orang yang ingin membantumu, mengembangkan bakatmu. Untuk pertama kalinya sejak taruhan itu, Joko tersenyum tulus.
Pukul 3 sore, Hartono mengadakan pertemuan darurat dengan semua kepala departemen. Ruang konferensi penuh, udara terasa sesak, dengan ketegangan dan rumor. Bapak dan Ibu, Hartono memulai, suaranya terdengar lelah. Anda semua tahu situasinya. Saya perlu tahu dampak nyata pada operasi kita. Kepala Sumber Daya Manusia berbicara terlebih dahulu. Bapak, kami menerima 20 pengunduran diri hanya pagi ini. Karyawan mengatakan mereka tidak ingin bekerja untuk seseorang yang memperlakukan anak-anak seperti itu. Kepala penjualan melanjutkan. Kami kehilangan kontrak dengan distributor abadi. 30 miliar rupiah per tahun. Mereka bilang mereka tidak bisa bermitra dengan citra kita saat ini. Direktur pemasaran menambahkan. Media sosial melawan kita. Hashtag seperti keadilan untuk Joko dan Hartono yang kejam menjadi tren nasional. Beberapa merek menghapus produk kita dari katalog mereka. Setiap laporan terasa seperti pukulan fisik bagi Hartono. Dia mengamati wajah-wajah di sekitar meja. Beberapa menunjukkan kepuasan yang nyaris tidak disembunyikan, yang lain kekhawatiran yang tulus. Tidak ada yang menunjukkan rasa hormat yang biasa mereka berikan padanya. Dewi Satya yang telah mencatat dalam diam akhirnya berbicara. Bapak Hartono, dengan segala hormat, ada solusi yang jelas untuk semua ini. Apa? Tepati janji Bapak secara publik dengan kerendahan hati. Ubah ini menjadi kisah penebusan daripada kisah kekejaman. Hartono menatapnya lama. Kamu menyuruhku mempermalukan diri sendiri di depan umum? Saya menyuruh Bapak melakukan hal yang benar, jawab Dewi tanpa menundukkan pandangan. Harga diri tidak sebanding dengan apa yang Bapak hilangkan. Bapak Wijaya berdiri. Hartono, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ada orang lain yang berani katakan. Ibumu membersihkan rumah agar kamu bisa belajar. Dia bekerja berlutut mencuci lantai agar kamu bisa mengenakan dasi. Dan sekarang kamu meremehkan seorang wanita yang melakukan hal yang sama persis untuk putranya. Keheningan di ruangan itu mutlak. Tidak ada yang berani bernapas. Ratih adalah ibumu 30 tahun yang lalu, lanjut Wijaya. Joko adalah kamu pada usia 11 tahun, dengan bakat yang membutuhkan kesempatan. Bedanya, ibumu menemukan orang yang menghormatinya. Apakah kamu akan menjadi orang yang mengambil kesempatan itu dari anak lain? Hartono merasa seolah-olah udara telah dikeluarkan dari paru-parunya. Dia tidak pernah membuat koneksi itu, tetapi sekarang setelah Wijaya mengatakannya, tidak mungkin mengabaikannya. Saya butuh waktu untuk berpikir, katanya akhirnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Bapak tidak punya waktu, sela kepala keuangan. Besok adalah batas waktu untuk 3 kontrak penting. Mereka semua mengatakan mereka menunggu untuk melihat bagaimana Bapak menyelesaikan ini sebelum menandatangani. Kita berbicara tentang 20 miliar rupiah yang dipertaruhkan. Hartono mendongak tiba-tiba. 20 miliar? Ya. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Bapak akan kehilangan 20 miliar karena tidak membayar 10 miliar? Ironinya brutal dan sempurna. Hartono telah mempertaruhkan 10 miliar, berpikir dia tidak akan pernah kalah. Sekarang, kehilangan 10 miliar itu bisa menyelamatkan 20 miliar. Tetapi di luar angka-angka, sesuatu yang lain mulai membebani hati nuraninya. Bayangan ibunya berlutut membersihkan lantai. Bayangan Ratih melakukan hal yang sama persis. Bayangan Joko dengan bakat brilian itu tersembunyi di balik pakaian tambalan dan tangan pecah-pecah. Saya ingin bicara dengan anak itu, katanya akhirnya. Atur pertemuan pribadi. Hanya dia, ibunya, dan saya. Dewi mengangguk. Saya akan mencobanya, Bapak. Tetapi saya tidak tahu apakah mereka akan menerimanya. Beritahu mereka bahwa saya ingin meminta maaf. Sungguh, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, sesuatu seperti harapan muncul di wajah karyawannya. Mungkin, hanya mungkin, bos mereka tidak sepenuhnya hilang. Pertanyaannya adalah, apakah itu akan cukup atau apakah kerusakan sudah terjadi secara tidak dapat diperbaiki? Di luar, para wartawan masih menunggu, kamera masih merekam, dunia masih mengamati. Dan di rumah petak kecil di pinggiran kota, seorang anak berusia 11 tahun hanya menunggu seorang dewasa menepati janjinya. Pertemuan itu dijadwalkan untuk hari berikutnya pukul 5 sore di tempat netral, kantor notaris Bapak Prabowo, seorang pria berusia 70 tahun dengan reputasi sempurna di kota. Dewi telah menyarankan tempat itu agar kedua belah pihak merasa aman, jauh dari kamera dan kekacauan media. Ratih telah menghabiskan malam sebelumnya tanpa tidur, berputar-putar di tempat tidurnya yang kecil, sementara Pak Bima mendengkur pelan di sampingnya. Haruskah mereka mempercayai Hartono? Apakah ini penghinaan lain yang disamarkan sebagai rekonsiliasi?
Bagaimana jika dia membawa Joko dan segalanya memburuk? Kita harus pergi, kata Pak Bima pagi itu saat mereka sarapan roti dengan kopi encer. Jika kita tidak pergi, kita akan selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Selain itu, Joko pantas mendengar apa yang dikatakan pria itu. Joko luar biasa diam saat mereka bersiap-siap. Dia mengenakan pakaian terbaiknya, celana panjang yang hanya dia pakai untuk acara-acara khusus dan kemeja yang Ratih setrika 3 kali hingga sempurna. Anak itu melihat dirinya di cermin kecil kamar mandi yang retak, menyisir rambutnya, mencoba menjinakkan ikal yang memberontak. Kamu terlihat sangat tampan, nak, kata Ratih dari pintu, suaranya sedikit bergetar. Ibu, apa ibu pikir dia benar-benar ingin meminta maaf? Ratih berlutut di depan putranya, menggenggam tangan kecilnya di antara tangannya. Ibu tidak tahu, Joko, tetapi yang ibu tahu adalah apapun yang terjadi hari ini, kamu membuktikan sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun darimu, bahwa kamu brilian, berani, dan layak dihormati. Dan jika dia tidak menepati janjinya, maka kita terus maju. Pak Guru Irawan sudah mendapatkan beasiswa itu. Masa depanmu tidak bergantung pada pria itu, melainkan bergantung padamu. Joko mengangguk. Tetapi Ratih bisa melihat di matanya bahwa sebagian dari dirinya masih berharap Hartono melakukan hal yang benar. Harapan kekanak-kanakan itu, keyakinan bahwa orang dewasa pada akhirnya menepati janji mereka, menghancurkan hati Ratih karena dia tahu dunia tidak selalu berjalan seperti itu. Hartono tiba di kantor notaris 30 menit lebih awal, ditemani hanya oleh Bapak Wijaya. Dia menolak saran untuk membawa pengacara, humas, atau anggota tim lainnya. Ini harus bersifat pribadi. Notaris Prabowo menerima mereka di kantor tradisionalnya dengan dinding berlapis buku-buku hukum dan meja mahoni yang dulunya milik kakeknya. Bau kertas tua dan tinta memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma kopi yang baru diseduh yang selalu disiapkan Prabowo. Bapak Hartono, notaris menyambutnya dengan kesopanan profesional, tetapi tanpa kehangatan. Saya harap pertemuan ini akan produktif. Itu juga harapan saya, jawab Hartono. Suaranya terdengar lebih rendah hati daripada yang pernah didengar Bapak Wijaya. Hartono tampak berbeda. Dia hanya tidur 3 jam dalam 2 hari. Dan itu terlihat. Kantung mata yang dalam, janggut yang tidak dicukur, setelan yang kusut. Itu bukanlah citra pengusaha rapi yang selalu dia proyeksikan. Dia hanyalah seorang pria yang kelelahan dan kalah. Saya telah menyiapkan dokumen, kata Prabowo, menunjukkan beberapa kertas, agar jika Anda mencapai kesepakatan, semuanya dicatat secara resmi. Dengan demikian, kita menghindari kesalahpahaman di masa depan. Hartono mengangguk, meskipun setiap kata notaris mengingatkannya akan besarnya apa yang telah dia lakukan. Kesepakatan formal dengan seorang anak berusia 11 tahun, karena dia begitu sombong sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum darinya. Suara pintu utama mengejutkannya. Sudah pukul 5 tepat. Ratih, Pak Bima, dan Joko telah tiba. Ketika kedua keluarga bertemu di ruang konferensi notaris, ketegangan begitu tebal sehingga hampir bisa disentuh. Joko berdiri sedikit di belakang ibunya, mata koklat gelapnya mengamati Hartono dengan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Pak Bima bersandar pada tongkatnya, rahangnya terkatup rapat. Dia ingin membenci pria yang telah mempermalukan putranya, tetapi ekspresi di wajah Hartono membuatnya bingung. Dia tidak melihat kesombongan sekarang. Dia melihat sesuatu yang mirip dengan rasa malu. Terima kasih sudah datang, kata Hartono. Suaranya terdengar serak. Saya tahu Anda tidak punya alasan untuk mempercayai saya. Tidak, kami tidak punya, jawab Pak Bima secara langsung. Anda mempermalukan putra saya di depan lusinan orang. Anda membuat taruhan kejam berpikir Anda tidak akan pernah kalah. Dan ketika Anda kalah, Anda mencoba melarikan diri. Hartono menundukkan pandangannya, tidak mampu menahan tatapan Pak Bima. Anda benar sekali. Lalu mengapa kita di sini? Ratih bertanya. Suaranya tegas, meskipun dia merasa gugup. Karena saya perlu mengatakan sesuatu yang seharusnya saya katakan berhari-hari yang lalu. Hartono mendongak dan, yang mengejutkan semua orang, matanya basah. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Joko. Kepada Anda, Bu Ratih. Kepada keluarga Anda. Apa yang saya lakukan tidak termaafkan. Keheningan yang mengikuti hanya terganggu oleh bunyi detak jam antik di dinding notaris. Joko melangkah maju, mengejutkan ibunya. Mengapa Bapak melakukannya? Mengapa Bapak begitu jahat kepada saya? Pertanyaan itu, yang diajukan dengan kejujuran brutal seorang anak, menghantam Hartono lebih keras daripada tuduhan orang dewasa manapun. Karena saya adalah pria yang lupa dari mana saya berasal.
jawab Hartono, suaranya tercekat. Ibu saya membersihkan rumah, Joko, persis seperti ibumu. Dia bekerja berlutut mencuci lantai agar saya bisa memakai dasi. Dan di suatu saat ketika saya sukses, saya melupakan semua itu. Saya mulai melihat orang-orang seperti ibumu, seolah-olah mereka kurang penting, seolah-olah pekerjaan mereka mendefinisikan nilai mereka. Ratih merasakan air mata terbentuk di matanya. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu. Ketika saya melihatmu hari itu, lanjut Hartono, berbicara langsung kepada Joko. Saya hanya melihat seorang anak yang menghalangi jalan. Saya tidak melihat seseorang dengan mimpi, dengan bakat, dengan keluarga yang mencintainya. Dan itu mengatakan sesuatu yang mengerikan tentang siapa saya telah menjadi. Dan sekarang? Tanya Joko. Sekarang Bapak melihat saya? Sekarang saya melihat seorang anak yang lebih cerdas daripada semua eksekutif saya digabungkan. Saya melihat seseorang yang mengajari saya pelajaran terpenting dalam hidup saya, bahwa karakter tidak ada hubungannya dengan uang atau posisi sosial. Bapak Wijaya, yang telah memperhatikan dalam diam, merasakan gumpalan di tenggorokannya. Dalam 20 tahun persahabatan, dia belum pernah melihat Hartono begitu rentan. Notaris Prabowo berdeham dengan lembut. Bapak Hartono, apakah Anda ingin meresmikan kesepakatan? Hartono berdiri perlahan, berjalan ke tas kerjanya dan mengeluarkan amplop besar. Tangannya sedikit gemetar ketika dia meletakkannya di atas meja di depan Joko. Ini adalah obligasi atas unjuk, katanya. 10 miliar rupiah persis seperti yang saya janjikan. Ini milikmu, tanpa syarat, tanpa jebakan, tanpa catatan kecil. Joko menatap amplop itu seolah-olah itu adalah benda asing. Ratih menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata mengalir bebas. Pak Bima kini harus duduk, kaki yang sakit gemetar karena emosi. Tapi ada hal lain yang ingin saya lakukan, lanjut Hartono. Jika Anda mengizinkan saya, dia mengeluarkan dokumen lain dari tas kerjanya. Saya menghubungi Institut Teknologi Nasional. Saya ingin mendirikan dana pendidikan penuh untuk Joko, tidak hanya untuk sekolah menengah, tetapi untuk universitas, master, doktoral, apapun yang ingin dia pelajari. Semuanya dibayar. Mengapa? Ratih bertanya, suaranya nyaris berbisik. Anda sudah memberi kami 10 miliar. Anda tidak perlu melakukan hal lain. Ya, saya harus melakukannya, jawab Hartono dengan tegas. Karena saya melihat video orang-orang berkomentar tentang putra Anda. Saya melihat para profesor mengatakan dia jenius. Saya melihat potensi yang hampir saya remehkan. Dan saya ingin memastikan bahwa bakat itu tidak sia-sia karena kekurangan sumber daya. Itu sangat murah hati, kata Pak Bima. Masih memproses semuanya. Tapi mengapa kami harus mempercayai Anda? Anda seharusnya tidak, Hartono mengakui. Itu sebabnya Notaris Prabowo akan mencatat semuanya secara hukum. Dana pendidikan akan berada dalam perwalian independen yang dikelola oleh Pak Guru Irawan dan 2 perwakilan institut. Saya tidak akan memiliki kendali atas uang itu, hanya kewajiban untuk terus mendanainya. Notaris mengangguk. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa saya sudah meninjau dokumen. Mereka mengikat secara hukum dan tidak dapat dibatalkan. Joko menatap Hartono dengan ekspresi yang tidak bisa diuraikan oleh pengusaha itu. Itu bukan rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang lebih kompleks. Itu adalah pemrosesan seorang anak yang mencoba memahami bagaimana orang dewasa bisa begitu kejam dan kemudian begitu murah hati. Bapak Hartono, Joko berbicara dengan suara yang jelas. Apa Bapak benar-benar menyesal atau hanya takut dengan apa yang dikatakan orang? Pertanyaan itu sangat langsung. Semua orang di ruangan itu tetap diam menunggu jawabannya. Hartono berlutut untuk sejajar dengan Joko, sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan secara normal. Keduanya, dia mengakui dengan kejujuran brutal. Saya takut kehilangan perusahaan saya, ya, tetapi saya juga benar-benar menyesal karena saya melihat video ibu saya di foto-foto lama membersihkan rumah, dan saya menyadari bahwa saya memperlakukanmu seperti orang lain, mungkin memperlakukan beliau. Dan itu menghancurkan hati saya. Ibu Bapak juga membersihkan rumah? Tanya Joko. Permusuhannya mulai melunak. Ya, selama 20 tahun agar saya bisa belajar dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan Bapak melupakan itu? Saya melupakannya, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Joko menatap ibunya mencari panduan. Ratih mengangguk nyaris tak terlihat, memberinya izin untuk membuat keputusannya sendiri. Saya menerima permintaan maaf Bapak, kata Joko akhirnya. Dan saya menerima uang itu karena Bapak berjanji, dan kami membutuhkannya. Tetapi saya ingin Bapak tahu sesuatu.
Apa itu? Bahwa saya tidak akan pernah lupa dari mana saya berasal. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya miliki, saya akan selalu ingat bahwa ibu saya membersihkan lantai dan ayah saya menjual tisu di lampu merah. Karena mereka mengajari saya bahwa pekerjaan jujur itu bermartabat, tidak peduli apapun itu. Kata-kata Joko bergema di ruangan itu seperti lonceng. Hartono merasakan air mata mengalir di pipinya, tidak peduli lagi untuk menyembunyikannya. Kamu lebih bijaksana pada usia 11 tahun daripada saya pada usia 45, katanya dengan suara tercekat. Seandainya saya bisa memutar waktu kembali dan memperlakukanmu dengan rasa hormat yang pantas kamu dapatkan sejak awal, Bapak tidak bisa memutar waktu kembali, jawab Joko dengan kedewasaan yang bertentangan dengan usianya. Tetapi Bapak bisa melakukan hal yang benar mulai sekarang. Ratih akhirnya mendekati meja, mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada obligasi, masing-masing bersertifikat dan divalidasi. 10 miliar rupiah, lebih banyak uang daripada yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka digabungkan. Ini akan mengubah hidup kita, gumamnya, nyaris tidak percaya bahwa itu nyata. Itu sudah mengubahnya. Bapak Wijaya berbicara untuk pertama kalinya. Itu mengubah segalanya untuk semua orang yang hadir. Notaris Prabowo mulai menyiapkan dokumen akhir. Ada kontrak yang harus ditandatangani, sertifikasi yang harus divalidasi, stempel yang harus dibubuhkan. Prosesnya memakan waktu hampir 1 jam, di mana kedua keluarga tetap berada di ruangan itu. Udara berangsur-angsur mereda dari ketegangan. Bu Ratih, Hartono berbicara saat mereka menunggu notaris selesai. Saya ingin menawarkan Anda sesuatu yang lain. Lagi, Ratih menatapnya dengan rasa tidak percaya yang pulih. Pekerjaan nyata di perusahaan saya bukan di bagian kebersihan, tetapi di sumber daya manusia sebagai penasihat kesejahteraan karyawan. Seseorang yang memastikan bahwa para pekerja diperlakukan dengan bermartabat. Ratih berkedip bingung. Tapi saya tidak punya pendidikan untuk itu. Anda memiliki sesuatu yang lebih baik dari pendidikan. Pengalaman. Anda tahu bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat, diremehkan. Itu membuat Anda sempurna untuk posisi itu, dan kami akan membayar untuk pelatihan apapun yang Anda butuhkan. Pak Bima meremas tangan istrinya. Itu keputusanmu, sayang. Ratih menatap Hartono lama, mencari tanda-tanda penipuan atau manipulasi, tetapi yang dia lihat adalah ketulusan. Lelah, tidak sempurna, tetapi nyata. Saya akan memikirkannya, katanya akhirnya. Tetapi jika saya menerima, itu karena saya ingin melakukan pekerjaan itu dengan baik, bukan karena amal. Saya tidak mengharapkan yang kurang, jawab Hartono. Ketika dokumen akhirnya siap, notaris menyajikannya satu persatu. Transfer obligasi, pendirian perwalian pendidikan, persyaratan pekerjaan potensial Ratih. Semuanya ditandatangani, disegel, disertifikasi. Sudah selesai, Prabowo mengumumkan. Semuanya resmi dan mengikat secara hukum. Joko kini resmi menjadi pemilik 10 miliar rupiah. Pendidikannya dijamin hingga tingkat yang ingin dia capai. Ibunya memiliki tawaran pekerjaan nyata yang dapat mengubah lintasan keluarganya. Bolehkah saya mengatakan sesuatu? Bapak Wijaya meminta izin. Ketika semua orang mengangguk, dia melanjutkan. Saya telah bekerja dengan Hartono selama 20 tahun. Saya telah melihatnya dalam saat-saat terburuknya dan yang terbaiknya. Tetapi saya belum pernah melihatnya mempelajari pelajaran sepenting ini. Pelajaran apa? Tanya Joko. Bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dalam uang, melainkan dalam bagaimana kita memperlakukan orang, terutama mereka yang tidak bisa membela diri. Hartono mengangguk, tidak bisa berbicara karena gumpalan di tenggorokannya. Ketika mereka keluar dari kantor notaris, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah muda. Di luar, sekelompok kecil wartawan masih menunggu, tetapi mereka menjaga jarak yang terhormat berkat penjaga keamanan yang disewa Prabowo. Apakah Anda akan membuat pernyataan? Teriak salah satu reporter. Hartono menatap Ratih, yang mengangguk. Bersama-sama dengan Joko di antara mereka berjalan menuju kamera. Hari ini keadilan telah ditegakkan, kata Hartono kepada mikrofon. Saya menepati janji saya kepada Joko dan keluarganya. Tetapi yang lebih penting, saya belajar bahwa saya telah melupakan akar saya dan kehilangan kompas moral saya. Anak ini mengajari saya lebih banyak dalam seminggu daripada yang saya pelajari dalam 20 tahun berbisnis. Bagaimana perasaanmu, Joko? Tanya seorang reporter. Joko berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya senang dia menepati janjinya, dan saya berharap orang dewasa lain juga belajar untuk menepati janji mereka.
Kamera menangkap momen itu. Seorang anak berusia 11 tahun berdiri di antara keluarganya dan seorang pengusaha yang menyesal mengajar dunia tentang integritas. Malam itu, video rekonsiliasi menjadi lebih viral daripada video penghinaan aslinya, tetapi kali ini komentarnya berbeda. Iman pada kemanusiaan dipulihkan. Anak ini adalah masa depan negara kita. Hartono Jayakusuma membuktikan bahwa orang bisa berubah. Ratih dan Bima membesarkan anak yang luar biasa. Di rumah petak kecil mereka, keluarga Bima duduk bersama di satu-satunya meja mereka, obligasi disimpan dalam amplop yang disembunyikan Ratih di tempat paling aman yang dia tahu, di dalam kasur tempat tidurnya. Apa yang akan kita lakukan dengan semua uang itu? Tanya Pak Bima. Masih memproses. Pertama, membayar semua utang kita, kata Ratih dengan praktis. Kedua, mendapatkan tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ketiga, memastikan Joko memiliki semua yang dia butuhkan untuk belajar. Dan setelah itu, tanya Joko, setelah itu, hidup dengan bermartabat, tanpa pernah melupakan dari mana kita berasal. Seperti yang saya janjikan kepada Bapak Hartono, tambah Joko. Persis seperti yang kamu janjikan. Di penthouse-nya, Hartono melihat lampu kota, tetapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Dia telah kehilangan 10 miliar rupiah. Dia hampir kehilangan perusahaannya. Dia dipermalukan secara publik. Tetapi dia memenangkan sesuatu yang tidak dia ketahui dia butuhkan, kesempatan kedua untuk menjadi orang yang dibesarkan ibunya, orang yang menghormati pekerjaan jujur, yang menghargai karakter di atas uang, yang mengerti bahwa setiap orang layak mendapatkan martabat. Ponselnya berdering. Itu adalah kakak perempuannya, Citra, dari Australia. Saya melihat video hari ini, katanya. Ibu akan bangga. 4 kata itu bernilai lebih dari kekayaan apapun. Cerita itu telah mengambil giliran yang tidak diharapkan oleh siapapun, tetapi itu belum berakhir. Dampak nyata dari semua yang telah terjadi baru saja mulai terungkap. Fajar datang berbeda untuk keluarga Bima. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Ratih bangun tanpa gumpalan kecemasan di perutnya, bertanya-tanya bagaimana mereka akan membayar tagihan bulan itu. Sinar matahari masuk melalui jendela kecil rumah petak mereka. Tetapi semuanya tampak lebih cerah, seolah-olah dunia itu sendiri telah berubah warna. Pak Bima sudah bangun, duduk di meja dapur dengan secangkir kopi, melihat dokumen yang diberikan notaris kepada mereka. Tangannya, kasar karena bertahun-tahun bekerja keras, sedikit gemetar saat dia membalik halaman berulang kali, seolah-olah dia perlu memastikan bahwa semuanya nyata. Tidak bisa tidur? Ratih mendekat, menopang tangannya di bahu suaminya. Saya memikirkan semua yang bisa kita lakukan sekarang, jawab Pak Bima, suaranya syarat dengan emosi yang tertahan. Mengoperasi kaki saya, mendapatkan tempat di mana Joko punya kamar sendiri, membeli obat-obatan tanpa harus memilih penyakit mana yang kita obati bulan ini. Ratih duduk di sampingnya, menjalin jari-jarinya dengan jari-jari suaminya. Kita akan melakukan semua itu, tetapi perlahan, dengan bijak. Kamu tahu apa yang paling membuat saya bersemangat? Pak Bima menatapnya dengan mata berbinar. Bahwa Joko akan memiliki peluang yang tidak pernah kita miliki. Dia akan belajar, dia akan mengembangkan bakat luar biasa yang dia miliki. Dia akan menjadi orang hebat. Dia sudah menjadi orang hebat, Ratih mengoreksi dengan lembut. Kemarin dia mengajari seorang miliuner, apa artinya memiliki martabat. Itu sudah lebih besar dari gelar universitas apapun. Joko muncul di pintu kamar kecilnya, masih mengenakan piyama, dengan rambut kusut karena tidur. Ibu, ayah, apa semua yang terjadi kemarin itu benar-benar terjadi atau saya hanya bermimpi? Ratih merentangkan tangannya dan putranya berlari ke arah mereka. Mereka bertiga berpelukan di dapur kecil, membiarkan air mata lega dan kebahagiaan mengalir bebas. Itu benar-benar terjadi, nak, bisik Ratih di rambut putranya. Dan sekarang semuanya akan berubah. Dalam beberapa minggu berikutnya, perubahan terlihat jelas di berbagai bidang. Keluarga Bima pindah ke apartemen sederhana, tetapi layak di lingkungan yang aman. Itu bukan istana, tetapi memiliki 3 kamar tidur, air panas yang andal, dan area kecil, tempat Joko bisa belajar tanpa berbagi ruang dengan orang lain. Pada hari kepindahan, Joko tidak bisa berhenti berlari dari kamar ke kamar, kagum memiliki ruangnya sendiri. Ibu, lihat, saya punya meja, teriaknya dari kamar barunya. Tempat Ratih menempatkan meja kayu sederhana dan lampu agar dia bisa mengerjakan tugas. Pak Bima menjalani operasi yang dia butuhkan sejak kecelakaan itu.
Prosedurnya berhasil dan meskipun dia masih membutuhkan fisioterapi, para dokter meyakinkannya bahwa dia pada akhirnya akan berjalan tanpa tongkat. Pertama kali dia melangkah tanpa dukungan dengan Ratih dan Joko mengamati, ketiganya menangis kegirangan. Ratih menerima posisi di PT Raja Wali Agung, tetapi tidak sebelum menetapkan syarat yang jelas. "Saya tidak ingin perlakuan khusus," katanya kepada Hartono dalam pertemuan formal pertama mereka. "Saya ingin bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dan mendapatkan rasa hormat dari karyawan. Saya tidak mengharapkan yang kurang," jawab Hartono. Dan kali ini senyumnya tulus. Hari pertama Ratih di posisi barunya terasa mengintimidasi. Dia datang 2 jam lebih awal, memeriksa berulang kali seragam profesional yang dia beli dengan sebagian uang itu. Setelan sederhana tetapi bermartabat, sepatu yang nyaman tetapi formal. Dewi Satya menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat datang di tim, Ratih. Tetapi sekarang sebagai kolega, bukan sebagai staf kebersihan." "Saya masih sulit mempercayainya," Ratih mengakui. "Percayalah. Dan bersiaplah, karena Hartono ingin kamu mengawasi proyek penting." Proyek itu ternyata adalah pembuatan program kesejahteraan untuk semua karyawan tingkat dasar. Jam kerja yang lebih baik, perawatan medis bersubsidi, peluang pelatihan. Ratih bekerja bersama spesialis sumber daya manusia, memberikan perspektif yang tak ternilai dari orang yang telah berada di sisi lain. "Kita perlu memasukkan dukungan untuk orang tua tunggal," sarannya dalam sebuah pertemuan, mengingat saat-saat dia harus memilih antara pergi bekerja atau merawat Joko ketika dia sakit. "Poin yang bagus sekali," Kepala Sumber Daya Manusia mencatat. "Apalagi yang Anda amati yang bisa kita perbaiki?" Yang mengejutkan Ratih, suaranya penting. Ide-idenya didengar, diimplementasikan, dihargai, bukan karena amal, melainkan karena mereka memiliki nilai nyata. Joko, sementara itu, mulai diprogram untuk siswa berbakat di Institut Teknologi Nasional. Hari pertama terasa membebani. Anak-anak lain dalam program itu berasal dari keluarga kaya, dengan orang tua profesor universitas atau ilmuwan. Joko adalah satu-satunya yang belajar matematika tingkat lanjut sambil membantu ibunya membersihkan kantor. "Saya tidak pantas berada di sini," katanya kepada Ratih malam itu dengan air mata frustrasi. "Anak-anak lain berbicara tentang buku yang belum pernah saya baca, tentang tempat yang belum pernah saya kunjungi." Ratih duduk di sampingnya di tempat tidur barunya, membelai rambutnya. "Joko, siapa yang membuka brankas yang tidak bisa dibuka oleh eksekutif dengan gelar master?" "Saya," gumam anak itu. "Dan siapa yang mengajari orang dewasa sombong itu tentang kerendahan hati dan martabat?" "Saya." "Kalau begitu kamu pantas berada di sana. Kamu hanya memiliki pengalaman yang berbeda, bukan lebih rendah. Pengalamanmu membuatmu unik." Pak Guru Irawan, yang sekarang secara resmi mengawasi pendidikan Joko sebagai bagian dari perwalian, memperkuat pesan itu terus-menerus. "Perspektifmu berharga justru karena berbeda," katanya. "Kamu melihat masalah yang tidak dilihat orang lain, karena kamu telah menjalani kenyataan yang hanya mereka baca di buku." Perlahan-lahan, Joko mulai menemukan tempatnya. Ketika seorang teman sekelas mengalami kesulitan dengan aljabar, Joko menjelaskannya menggunakan contoh kehidupan nyata, bukan rumus abstrak. Ketika mereka mendiskusikan masalah sosial di kelas, Joko memberikan wawasan yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang pernah mengalami kemiskinan. "Sungguh menarik bekerja dengannya," kata Direktur Program kepada Irawan selama evaluasi. "Dia memiliki kecerdasan matematika yang luar biasa. Ya, tetapi juga kecerdasan emosional yang jarang kita lihat pada anak-anak seusianya. Dia harus tumbuh cepat," Irawan menjawab dengan kebanggaan yang tertahan. "Kesulitan bisa menghancurkan atau menguatkan. Dalam kasus Joko, itu menguatkannya." Hartono, sementara itu, menghadapi transformasinya sendiri. Krisis media telah menjadi peluang tak terduga untuk perubahan nyata. Setelah menepati janjinya kepada Joko, dia mulai memeriksa semua praktik perusahaannya dengan mata baru. "Berapa yang kita bayarkan kepada karyawan kebersihan?" tanyanya dalam rapat eksekutif, mengejutkan semua orang dengan pertanyaan itu. "Upah minimum legal," jawab Kepala Sumber Daya Manusia. "Dan menurutmu itu cukup untuk hidup dengan bermartabat?" Keheningan yang tidak nyaman memenuhi ruangan. Tidak ada yang mempertanyakan itu sebelumnya. "Saya ingin Anda meninjau gaji semua karyawan tingkat dasar," Hartono memerintahkan. "Kebersihan, keamanan, pemeliharaan, kafetaria, semua. Dan saya ingin meningkatkannya ke tingkat di mana seseorang dapat menghidupi keluarga tanpa harus bekerja 3 pekerjaan." "Bapak, itu akan menelan biaya miliaran," protes Direktur Keuangan.
dan kita akan tetap melakukannya. Anggarkan kenaikan itu untuk kuartal berikutnya. Bapak Wijaya, yang mengamati dari tempat duduknya yang biasa, tersenyum diam-diam. Pria yang dia kenal 20 tahun yang lalu sedang kembali, tetapi ditingkatkan oleh pelajaran yang dipelajari. Berita tentang perubahan di PT Raja Wali Agung menyebar dengan cepat. Perusahaan lain mulai mempertanyakan praktik mereka sendiri. Beberapa melakukannya dengan tulus, yang lain hanya untuk hubungan masyarakat, tetapi dampaknya sama. Percakapan nasional tentang martabat kerja dan upah yang adil telah dihidupkan kembali. Hartono diundang untuk memberikan ceramah di konferensi kepemimpinan bisnis. Dia menerima, gugup, tetapi bertekad untuk berbagi apa yang telah dia pelajari. Selama 20 tahun saya membangun sebuah kerajaan. Ia memulai presentasinya di depan ratusan pengusaha, tetapi saya lupa membangun kemanusiaan saya. Seorang anak berusia 11 tahun mengingatkan saya pada sesuatu yang diajarkan ibu saya kepada saya puluhan tahun yang lalu, bahwa setiap orang layak dihormati, tidak peduli pekerjaannya atau rekening banknya. Audiens mendengarkan dalam keheningan mutlak. Ketika saya mempermalukan Joko Bima, saya tidak hanya tidak menghormatinya, saya tidak menghormati ibunya, yang bekerja lebih keras daripada saya pernah bekerja. Saya tidak menghormati semua pekerja jujur yang menjaga perusahaan kita berjalan, dan saya tidak menghormati diri saya sendiri, melupakan dari mana saya berasal. Suaranya sedikit tercekat, tetapi dia melanjutkan. Saya membagikan ini, bukan untuk membersihkan citra saya, tetapi karena saya percaya banyak dari kita telah melupakan pelajaran yang sama. Sangat mudah untuk melihat angka di lembar kerja dan lupa bahwa setiap angka mewakili seseorang dengan keluarga, mimpi, martabat. Setelah konferensi, beberapa pengusaha mendekat, beberapa untuk mengkritiknya karena kelemahan, yang lain untuk berterima kasih karena telah mengungkapkan apa yang juga mulai mereka rasakan. Kakek saya mulai sebagai pekerja pabrik, seorang CEO mengaku, "Saya membangun perusahaan ini di atas pengorbanannya, tetapi di suatu titik saya melupakan itu. Ceritamu mengingatkan saya bahwa saya perlu terhubung kembali dengan nilai-nilai itu." Suatu sore, Dewi mengetuk pintu kantor Hartono dengan ekspresi serius. "Bapak, ada seseorang di sini untuk bertemu dengan Anda. Dia tidak punya janji, tetapi saya pikir Anda harus menerimanya." "Siapa?" "Joko Bima." Hartono segera berdiri. "Suruh dia masuk." Joko masuk ke kantor, kini mengenakan seragam Institut Teknologi, membawa ransel penuh buku. Dia tampak berbeda dari terakhir kali dia berada di sana, lebih percaya diri, lebih bahagia, tetapi masih dengan kerendahan hati yang mencirikannya. "Bapak Hartono," sapanya secara formal. "Saya harap saya tidak mengganggu Anda." "Sama sekali tidak, Joko. Silakan duduk. Mau minum sesuatu?" "Tidak, terima kasih. Saya hanya datang untuk memberikan ini kepada Bapak." Anak itu mengeluarkan sebuah map yang diatur dengan hati-hati dari ranselnya. Di dalamnya ada proyek sekolah, analisis matematika kompleks tentang distribusi sumber daya di perusahaan. "Saya membuat proyek ini tentang perusahaan Bapak," jelas Joko. "Guru saya meminta saya untuk menganalisis organisasi nyata, dan saya memikirkan PT Raja Wali Agung." Hartono membalik-balik proyek itu, terkesan dengan kedalaman analisisnya. "Ini sangat detail. Saya menemukan beberapa area di mana Bapak bisa meningkatkan efisiensi." Joko menunjuk halaman tertentu, terutama dalam distribusi anggaran untuk pelatihan karyawan. "Dengan model matematika yang saya pelajari, saya menghitung bahwa menginvestasikan 15% lebih banyak dalam pelatihan dapat meningkatkan produktivitas sebesar 25% dalam 2 tahun. Hartono membaca proyeksi itu. Terpesona. Analisisnya canggih, didukung oleh data yang solid dan matematika yang sempurna. "Bolehkah saya menyimpannya?" tanyanya. "Saya ingin menunjukkannya kepada tim perencanaan strategis saya. Itu sebabnya saya membawanya." Joko tersenyum. "Saya pikir mungkin berguna untuk Bapak." "Joko." Hartono menutup map itu, menatap lurus ke mata anak itu. "Bolehkah saya menanyakan sesuatu yang pribadi?" "Tentu." "Apa kamu benar-benar memaafkan saya, atau hanya mengatakan, 'Ya, karena itu sopan'?" Joko berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab dengan kedewasaan yang terus mengejutkan semua orang. "Awalnya saya tidak tahu apakah saya memaafkan Bapak. Saya bingung dan terluka, tetapi ibu saya mengatakan sesuatu yang penting kepada saya." "Apa yang dia katakan?" "Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Itu berarti memilih untuk tidak membiarkan itu membuatmu pahit. Bapak menyakiti saya, ya, tetapi Bapak juga menepati janji Bapak, dan Bapak mencoba menjadi lebih baik. Itu pantas diakui."
Kamu lebih bijaksana daripada kebanyakan orang dewasa yang saya kenal. Saya hanya belajar dari orang baik. Joko mengangkat bahu. Ibu saya, ayah saya, Pak Guru Irawan, mereka mengajari saya bahwa kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita merespons setelahnya. Hartono merasakan pedih air mata yang familiar, tetapi dia tidak lagi malu. Terima kasih Joko, karena memberiku kesempatan kedua untuk melakukan hal yang benar. Terima kasih kembali kepada Bapak karena mengambilnya. Ketika Joko pergi, Hartono tetap menatap proyek di atas mejanya. Seorang anak berusia 11 tahun telah melakukan analisis yang setara dengan konsultan yang mengenakan biaya miliaran. Tetapi lebih dari itu, anak itu telah mengajarinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh konsultan manapun, bahwa kepemimpinan sejati tidak datang dari otoritas, melainkan dari karakter. Cerita itu masih jauh dari selesai, tetapi sudah mengubah hidup dengan cara yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Bulan-bulan yang berlalu mengubah tidak hanya orang-orang yang terlibat langsung, tetapi juga seluruh komunitas. Kisah Joko dan Hartono telah menjadi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, simbol bahwa perubahan sejati itu mungkin. Program kesejahteraan yang Ratih bantu rancang menjadi model bagi perusahaan lain. Majalah bisnis menulis artikel tentang efek Joko, seperti yang mulai mereka sebut. Gagasan bahwa memperlakukan karyawan dengan martabat tidak hanya benar secara moral, tetapi juga cerdas secara ekonomi. Tingkat turnover turun 40%, produktivitas meningkat. Dan lihat ini, permintaan pekerjaan berlipat ganda. Orang ingin bekerja di perusahaan yang menghargai mereka. Semua berkat seorang anak yang mengajari saya apa yang telah saya lupakan, jawab Hartono, melihat keluar jendela ke arah kota yang pernah dia dominasi dengan kesombongan, dan sekarang dia coba layani dengan kerendahan hati. Di Institut Teknologi, Joko tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga menjadi mentor bagi siswa lain. Ketika seorang siswa baru tiba, seorang anak pemalu dari keluarga kurang mampu, Joko adalah yang pertama mendekat. "Apa ini hari pertamamu?" tanyanya dengan kebaikan yang tulus. Anak itu mengangguk gugup. "Saya tidak tahu apakah saya seharusnya di sini. Semua orang tampak sangat pintar." Saya juga berpikir begitu ketika saya tiba. Joko duduk di sampingnya. "Kamu tahu apa yang saya pelajari? Bahwa menjadi pintar tidak ada hubungannya dengan dari mana kamu berasal. Itu ada hubungannya dengan tidak pernah berhenti belajar. Sungguh, selain itu semua orang di sini sedang belajar. Tidak ada yang lahir tahu persamaan diferensial." Pak Guru Irawan mengamati adegan itu dari pintu kantornya dengan senyum bangga. Joko tidak hanya mengembangkan bakat matematikanya yang luar biasa, tetapi dia juga mempertahankan kerendahan hati dan empati yang membuatnya istimewa. Selama upacara sekolah di mana Joko menerima penghargaan untuk keunggulan akademik, dia meminta izin untuk mengatakan beberapa patah kata. Dengan auditorium penuh siswa, orang tua, dan guru, anak berusia 11 tahun itu berdiri di depan mikrofon. "Penghargaan ini penting bagi saya," ia memulai, suaranya tegas meskipun gugup, tetapi bukan karena alasan yang dipikirkan semua orang. Auditorium hening. "Ini penting karena membuktikan bahwa dari mana kamu berasal tidak menentukan kemana kamu bisa pergi." Joko mencari orang tuanya di antara hadirin. Ratih berlinang air mata. Pak Bima memegang tangannya, berdiri tanpa tongkat untuk pertama kalinya dalam upacara sekolah. "Beberapa waktu lalu ibu saya membersihkan lantai agar saya bisa makan. Ayah saya menjual tisu di lampu merah untuk membeli obat-obatan, dan saya membantu mereka karena itulah yang dilakukan keluarga." Mereka saling mendukung. Beberapa orang tua di antara hadirin saling pandang, beberapa dengan ekspresi tidak nyaman mengingat prasangka mereka sendiri. "Seseorang mempermalukan saya karena itu," lanjut Joko tanpa kepahitan, hanya dengan kejujuran. "Dia membuat saya merasa kecil karena pakaian saya ditambal dan tangan saya kotor karena membersihkan, tetapi pengalaman itu mengajari saya sesuatu yang berharga." "Apa yang dia ajarkan padamu?" tanya seorang anak dari audiens, melanggar protokol, tetapi mengungkapkan apa yang ingin diketahui semua orang. "Dia mengajari saya bahwa martabat tidak datang dari luar, itu datang dari dalam. Ibu saya selalu memiliki martabat. Bahkan ketika dia berlutut membersihkan, ayah saya selalu memiliki martabat, bahkan ketika orang-orang melewatinya tanpa melihatnya. Dan saya selalu memiliki nilai, bahkan ketika orang lain tidak bisa melihatnya." Auditorium meledak dalam tepuk tangan. Itu bukan tepuk tangan sopan dari upacara sekolah, melainkan sesuatu yang lebih dalam, pengakuan akan kebenaran yang bergema di semua orang. Ketika Joko turun dari panggung, dia dihadang oleh direktur institut.
Itu adalah pidato paling berdampak yang pernah saya dengar dalam 30 tahun pendidikan, katanya dengan mata berkaca-kaca. Bolehkah saya membagikannya di saluran resmi kami? Hanya jika Anda berjanji bahwa pesan itu akan sampai kepada anak-anak lain yang berpikir mereka tidak cukup baik, jawab Joko. Saya janji. Video pidato Joko menjadi viral lagi, kali ini karena alasan yang sama sekali berbeda dari yang pertama. Komentarnya sangat positif. Anak ini berusia 11 tahun dan lebih bijaksana daripada kebanyakan orang dewasa. Ibu dan ayahnya membesarkan manusia yang luar biasa. Saya menangis ketika dia berbicara tentang martabat. Ibu saya juga membersihkan rumah. Kita butuh lebih banyak cerita seperti ini di dunia. Hartono melihat video itu di kantornya. Dan untuk kesekian kalinya sejak dia mengenal Joko, dia menangis. Tetapi ini adalah air mata yang berbeda, bukan karena rasa malu atau penyesalan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam karena memiliki kesempatan untuk belajar dari seseorang yang begitu istimewa. Dewi Satya masuk ke kantornya dan mendapati dia sedang menyeka matanya. Anda lihat video Joko? Saya lihat. Anak itu luar biasa. Dia luar biasa. Dan sebagian dia luar biasa karena Anda memberinya kesempatan untuk bersinar. Tidak, Hartono mengoreksinya. Saya hampir menghancurkan kesempatan itu. Itu adalah ibunya, ayahnya, Pak Guru Irawan, dan terutama karakternya sendiri yang membuatnya bersinar. Saya hanya beruntung dia mengajari saya sesuatu dalam proses itu. Tapi Anda belajar dan berubah. Itu juga penting. Hartono berpikir sejenak. Dewi, saya ingin melakukan sesuatu yang lain. Apa? Saya ingin membuat yayasan untuk anak-anak seperti Joko. Anak-anak dengan bakat luar biasa, tetapi tanpa sumber daya. Saya tidak ingin orang lain harus menunggu pengusaha sombong membuat taruhan kejam untuk mendapatkan kesempatan mereka. Dewi tersenyum lebar. Itu akan luar biasa. Apa nama yang akan Anda berikan? Yayasan Martabat, jawab Hartono. Karena itulah yang saya pelajari, bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dengan martabat. Pada suatu sore istimewa, Hartono mengundang keluarga Bima ke kantornya untuk rapat, tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan ruang konferensi penuh orang. Bapak Wijaya, Dewi, Pak Guru Irawan, karyawan perusahaan, bahkan beberapa reporter. Apa yang terjadi? Ratih bertanya dengan bingung. Saya ingin semua orang ada di sini untuk pengumuman ini. Hartono menjelaskan, karena semua orang adalah bagian dari transformasi ini. Dia menekan sebuah tombol pada remote control dan sebuah presentasi muncul di layar besar. Yayasan Martabat, terbaca judulnya. Dengan dukungan dari Pak Guru Irawan dan pengawasan dari Bapak Wijaya, kami telah menciptakan yayasan pendidikan. Hartono mulai menjelaskan. Misinya adalah untuk mengidentifikasi dan mendukung anak-anak dengan bakat luar biasa yang tidak memiliki sumber daya ekonomi. Dan presentasi menunjukkan rencana lengkap, beasiswa, sekolah, program bimbingan, dukungan keluarga integral. Tapi ada hal lain, lanjut Hartono, menatap lurus ke arah Joko. Kami membutuhkan direktur muda untuk yayasan ini. Seseorang yang mengerti apa yang dialami anak-anak ini karena dia mengalaminya sendiri. Seseorang yang bisa menjadi contoh dan mentor. Direktur muda? Tanya Joko bingung. Kamu, Joko? Kami ingin kamu menjadi wajah yayasan ini, menceritakan kisahmu, membantu mengidentifikasi anak-anak brilian lainnya, menunjukkan kepada mereka bahwa perubahan itu mungkin. Joko menatap orang tuanya mencari panduan. Ratih menutup mulutnya dengan tangan, menangis lagi. Pak Bima mengangguk dengan semangat, air matanya sendiri mengalir bebas. Tapi saya baru 11 tahun, Joko menunjukkan hal yang jelas. Dan itulah yang membuat perspektifmu berharga, Pak Guru Irawan menyela. Anak-anak akan mempercayaimu dengan cara yang tidak akan pernah mereka percayai pada orang dewasa. Kamu tidak harus memutuskan sekarang, tambah Hartono. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa kisahmu telah mengubah banyak hidup. Bayangkan berapa banyak lagi yang bisa kamu pengaruhi. Malam itu, di apartemen mereka, yang tidak lagi kecil atau menyedihkan, melainkan hangat dan penuh harapan, keluarga Bima duduk bersama di ruang tamu. Apa pendapatmu, Nak? Pak Bima bertanya pada Joko. Saya pikir itu tanggung jawab besar, Joko mengakui. Tetapi saya juga memikirkan semua anak yang berada di posisi saya dulu, membersihkan dengan ibu mereka, merasa tidak terlihat, percaya bahwa mereka tidak cukup baik. Dan apa yang ingin kamu katakan kepada mereka? Ratih bertanya dengan lembut. Bahwa mereka cukup baik,
bahwa nilai mereka tidak bergantung pada pakaian atau uang mereka, bahwa kecerdasan dan bakat bisa berada di mana saja, bahkan di tempat yang tidak terpikirkan oleh orang lain untuk mencari. Pak Bima memeluk putranya. Kalau begitu, kamu sudah tahu jawabanmu. Ya, saya ingin melakukannya, saya ingin membantu. Peluncuran resmi Yayasan Martabat adalah acara yang menarik perhatian nasional. Ruangan itu penuh sesak dengan pengusaha, pendidik, pemimpin komunitas, dan media. Tetapi momen yang paling berdampak datang ketika Joko naik ke podium. Nama saya Joko Bima, ia memulai. Suaranya diperkuat oleh mikrofon, tetapi pesannya diperkuat oleh keaslian. Dan beberapa bulan lalu saya sedang membersihkan lantai di sebuah gedung perusahaan. Dia menceritakan kisahnya tanpa dramatisasi yang tidak perlu, hanya dengan kejujuran murni. Dia berbicara tentang ibunya yang bekerja tanpa lelah, ayahnya yang menjual tisu meskipun kesakitan, perjuangannya sendiri untuk mempertahankan harapan ketika segalanya tampak mustahil. Seseorang mempermalukan saya, katanya, tanpa menyebut nama Hartono secara langsung. Tetapi penghinaan itu menjadi kesempatan. Bukan karena penghinaan itu baik, melainkan karena orang dapat memilih untuk belajar dan berubah. Hartono, duduk di barisan depan, merasakan setiap kata sebagai pengingat betapa jauhnya dia telah datang dan betapa jauhnya dia masih harus pergi. Yayasan ini ada agar anak-anak lain tidak perlu menunggu penghinaan untuk menerima kesempatan mereka, lanjut Joko. Itu ada untuk memberitahu mereka bahwa bakat mereka penting, masa depan mereka penting, mereka penting. Tepuk tangan memekakkan telinga, tetapi yang lebih penting daripada tepuk tangan adalah air mata di wajah ibu-ibu yang membersihkan rumah, ayah-ayah yang bekerja di konstruksi, anak-anak yang melihat diri mereka sendiri dalam kisah Joko. Setelah acara itu, seorang wanita mendekati Ratih dengan malu-malu. Bu Ratih, saya juga membersihkan rumah. Putra saya berusia 10 tahun dan dia sangat bagus dalam angka. Apakah yayasan ini benar-benar bisa membantunya? Ratih menggenggam tangan wanita itu di antara tangannya. Ya, itu benar-benar bisa. Beri saya datanya. Saya pribadi akan memastikan dia dievaluasi. Karena Ratih telah menerima peran lain dalam yayasan, koordinator jangkauan komunitas. Siapa yang lebih baik daripada seseorang yang telah menjalani kenyataan itu untuk terhubung dengan keluarga yang sekarang menjalaninya? Pada suatu sore yang tenang, Joko dan Hartono bertemu lagi di kantor tempat semuanya dimulai. Brankas itu masih ada di sana, kini kosong, tetapi disimpan sebagai pengingat. Kamu tahu apa yang paling ironis dari semuanya? Hartono bertanya pada Joko. Apa itu? Saya mempertaruhkan 10 miliar rupiah berpikir, tidak mungkin saya akan kalah. Saya kehilangan 10 miliar itu, tetapi saya memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa yang Bapak menangkan? Saya mendapatkan kembali kemanusiaan saya. Saya mendapatkan rasa hormat dari karyawan saya mendapatkan tujuan, dan saya mendapatkan teman yang terus-menerus mengajari saya bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Joko tersenyum. Saya juga memenangkan hal-hal penting. Seperti apa? Saya belajar bahwa keadilan terkadang memang ada. Saya belajar bahwa orang bisa berubah jika mereka benar-benar mau. Dan saya belajar bahwa suara saya penting bahkan ketika saya yang paling kecil di ruangan itu. Suaramu selalu penting, Joko. Saya hanya terlalu sombong untuk mendengarkannya pada awalnya. Mereka terdiam sejenak dengan nyaman, melihat keluar jendela ke arah kota yang terbentang di bawah. Bapak Hartono, Joko memecah keheningan. Ada sesuatu yang tidak pernah saya tanyakan kepada Bapak. Apa itu? Apa yang akan terjadi jika saya tidak bisa membuka brankas itu? Apa Bapak benar-benar akan mempermalukan saya lebih jauh? Hartono menghela napas dalam-dalam. Sejujurnya, saya tidak tahu. Pria saya saat itu mungkin akan melakukannya, tetapi saya senang saya tidak harus mengetahuinya, karena dengan kalah taruhan itu, saya memenangkan kesempatan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua, kata Joko, dengan kebijaksanaan yang menyangkal usianya yang 11 tahun. Ya, dan terima kasih telah memberiku kesempatan itu. Ulang tahun pertama hari Joko membuka brankas diperingati secara khusus. Yayasan Martabat telah memberikan beasiswa penuh kepada 50 anak pada tahun pertamanya. 23 perusahaan telah mengadopsi model kesejahteraan kerja PT Raja Wali Agung. Ratih telah membantu 30 keluarga mengakses sumber daya pendidikan dan Joko, yang sekarang berusia 12 tahun, masih anak yang sama, rendah hati, tetapi dengan kepercayaan diri yang datang dari mengetahui siapa dia dan dari mana dia berasal.
Pada upacara peringatan, dia diminta untuk menyampaikan kata-kata penutup. Dia naik ke podium, menatap ibu dan ayahnya di antara hadirin Hartono yang mengawasinya dengan kebanggaan kebapakan, Pak Guru Irawan, yang telah mendukungnya sejak awal. Setahun yang lalu, Joko memulai. Seorang pria menawarkan saya 10 miliar rupiah jika saya bisa membuka brankas. Dia pikir dia sedang membuat lelucon yang kejam. Dia tidak tahu bahwa dia sedang membuka sesuatu yang jauh lebih penting. Dia berhenti sejenak membiarkan kata-katanya bergema. Saya tidak hanya membuka brankas hari itu. Saya membuka percakapan tentang martabat, tentang rasa hormat, tentang nilai setiap orang tidak peduli pekerjaan atau latar belakang mereka. Dan percakapan itu mengubah hidup, termasuk hidup saya. Saya belajar bahwa harta sejati tidak pernah ada dalam obligasi atas unjuk itu. Harta sejati ada dalam peluang yang sekarang saya miliki, dalam pendidikan yang saya terima, dalam mengetahui bahwa keluarga saya baik-baik saja, dalam bisa membantu anak-anak lain memiliki peluang yang sama. Joko menatap lurus ke kamera yang menyiarkan langsung. Kepada setiap anak yang melihat saya, jika ada yang membuatmu merasa kecil karena pakaianmu, karena rumahmu, karena pekerjaan orang tuamu, saya ingin kamu mengingat sesuatu. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang lain, itu kamu yang tentukan dengan tindakanmu, karaktermu, hatimu. Kepada setiap orang dewasa yang melihat saya, jangan pernah meremehkan seseorang karena penampilan mereka. Jenius berikutnya, pemimpin berikutnya, orang berikutnya yang mengubah dunia, mungkin sedang membersihkan kantormu, menjual tisu di jalan, atau menyajikan kopimu. Perlakukan mereka dengan martabat yang pantas mereka dapatkan. Air mata mengalir di wajah di seluruh auditorium. Dan akhirnya Joko mengakhiri, suaranya tegas dan jelas. Saya ingin berterima kasih kepada orang yang tanpa sengaja memberi saya kesempatan untuk membuktikan siapa saya. Bapak Hartono, terima kasih telah menepati janji Anda. Tetapi yang lebih penting, terima kasih telah memiliki keberanian untuk berubah. Anda mengajari saya bahwa tidak pernah terlambat untuk menjadi orang yang seharusnya kita menjadi sejak awal. Auditorium berdiri dalam ovation. Hartono menangis terbuka, tanpa malu, saat dia bertepuk tangan untuk anak yang telah mengubah hidupnya. Ratih memeluk Pak Bima. Keduanya menangis air mata kegembiraan, kebanggaan, dan rasa syukur atas jalan mustahil yang telah membawa mereka ke momen ini. Bapak Wijaya, dari tempat duduknya, berpikir tentang bagaimana seorang anak berusia 11 tahun telah berbuat lebih banyak untuk mengubah budaya perusahaan daripada puluhan tahun konsultan dan seminar. Pak Guru Irawan tersenyum mengetahui bahwa intuisinya tentang bakat Joko benar, tetapi anak itu telah melampaui bahkan harapan tertingginya. Dan di rumah-rumah di seluruh negeri, ibu-ibu yang membersihkan rumah memeluk anak-anak mereka lebih erat. Ayah-ayah yang bekerja di pekerjaan sederhana duduk tegak. Anak-anak yang merasa tidak terlihat mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka juga memiliki nilai. Karena jika seorang anak berkaki telanjang dengan pakaian tambalan bisa membuka brankas yang mengalahkan eksekutif, jika dia bisa mengajar kerendahan hati kepada seorang miliuner, jika dia bisa mengubah percakapan nasional tentang martabat dan rasa hormat, maka segalanya mungkin. Dan itulah kekayaan sejati yang ditemukan Joko hari itu. Bukan 10 miliar rupiah, melainkan pemahaman bahwa suaranya penting, kisahnya memiliki kekuatan, dan keberadaannya membuat perbedaan di dunia. Brankas itu hanyalah permulaan. Harta sejati adalah perubahan yang dihasilkannya di hati, pikiran, dan kehidupan.